yang terbaik. Sambil lagi berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Hatiku dan jiwaku. Oh, ini maknanya Tuhan yang terbaik segalanya. Kalau kami ada pada pagi hari ini di dalam rumah Tuhan, satu anugerah yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Dan terlebih Tuhan kasih karunia setianya Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan pagi ini Tuhan, apa yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, puji-pujian kami meninggikan Tuhan, karena Engkau teramat baik. Kau Allah yang berkuasa, Kau Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Dan Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami di kemerdekaan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang ada pada pagi ini. Dengan kuat kuasa-Mu, berikan hikmat apa yang kami tidak mengerti, kami akan menjadi mengerti. Roh Kudus menuntun setiap kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur dan siap diberkati. Katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi yang siap diberkati katakan amin. Saudara, saya kepingin lihat senyuman saudara pagi ini. Haleluya. Kanan kiri saudara, muka belakang, berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Tuhan. Terima kasih Bapak yang sudah pagi ini membawa kepada setiap kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Saudara sukacita pagi ini? Amin. Tidak ada yang ngantuk ya. Karena semalam di mana-mana banyak lomba. Ya, kita sedang ada di dalam suasana kemerdekaan. Ya, puji Tuhan. Ternyata orang Kristen pun
percaya saudara sudah merdeka? Amin. Saudara mengatakan merdeka. Ya kalian, ya dengan semangat saya melihat semangat saudara pagi ini supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh merdeka. Haleluya. Yuk berdiri aja, berdiri. Yuk. Katakan 2 kali ya. Yuk. 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka! Amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita ada di dalam suasana kemerdekaan. Kita semuanya juga merdeka. Haleluya. Merdeka tangan. Ada sukacita saudara. Ya, haleluya. Orang kalau merdeka itu harusnya sukacita, ya, digambarkan dengan kalau kita juga di mana-mana semua dihiasi berwarna-warni, bendera ataupun spanduk-spanduk, ya, itu merupakan satu sambutan atau merupakan satu suasana sukacita di dalam kemerdekaan. Ya. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, ternyata orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan itu juga merdeka. Itu luar biasa. Puji Tuhan. Yuk kita terus berdoa ya, biar Indonesia ini diberkati Tuhan. Yuk kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, panjang ya. Tetapi saya percaya ini menjadi satu perikop yang sungguh luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan. Yuk kita tepat ya, baca firman Tuhan ini. Saya beri judul Merdeka dalam Kristus. Yuk baca bersama ya, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan memutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, ya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya, setiap kita hidup menurut roh, ya, karena Tuhan yang sudah, Allah yang sudah mengutus anaknya untuk membebaskan kita dari hukuman apa tadi? Dosa dan hukum maut. Ya, hiduplah menurut roh. Yuk ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Pikiran kita, ya, kalau kita pikirkan menurut roh itu luar biasa, ya, nanti kita dalami lagi. Ya, ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Siapa yang pengen damai hidupnya? Hidup
menurut keinginan roh. Artinya hidup yang dipimpin oleh roh. Ya, ingat ya, kalau saudara mau damai dalam hidupmu, dalam perjalananmu, hiduplah menurut keinginan roh. Nanti kita akan melihat keinginan roh apa. Ya, ayo ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, musuh Allah. Ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, orang kalau hidup daging itu merupakan satu perseteruan dengan Allah. Artinya saudara bermusuhan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin anak-anaknya itu hidup menurut daging. Ya, keinginannya, pikirannya daging. Ya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidupnya dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, artinya masih dibelenggu oleh keinginan daging, saudara tidak merdeka. Ya. Begitu. Yuk, ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Amin. Tetapi kamu, saudara-saudara semuanya dan saya, tidak hidup dalam daging. Amin. Amin. Ya, melainkan dalam roh. Haleluya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara, miliknya siapa? Milik Kristus. Amin. Ya, kita ini miliknya Kristus karena kita mau hidup di dalam roh. Kalau bukan miliknya Kristus, artinya miliknya siapa? Nah, ya, ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Yuk, ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus, yaitu Allah, dari antara orang mati, akan menghidupkan juga orang akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara, kalau mati, yang matinya di dalam Kristus nanti akan dibangkitkan. Amin. Yuk, ayat 11, ayat 12. Ayat 12. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Orang yang hidupnya dalam Kristus akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu yang tidak berkenan, dan kamu akan hidup. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kamu sudah tidak menerima roh perbudakan, ya, yang tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu itu jadi takut lagi. Yuk, ayat yang ke-16, ayat yang terakhir. Yuk, 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oh, itu tangan kita sungguh-sungguh merdeka, kita hidup di dalam roh. Amin. Kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka, kita hidup di dalam roh, bukan dalam daging. Nah, ini kemerdekaan rohani. Ya, kemerdekaan dalam Kristus. Saya beri tema. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa sih berkatnya orang yang merdeka dalam Kristus? Tadi ya, seperti ini jelas ya, sangat jelas. Apa sih berkatnya orang merdeka dalam Kristus? Yang pertama, ya, di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan ini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang pertama, berkat orang yang merdeka dalam Kristus, yaitu tidak ada penghukuman. Amin. Tidak ada penghukuman. Ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada lagi penghukuman dosa dan maut. Orang yang hidup paling besar, orang yang di dalam Tuhan, yang di dalam perjalanan hidup kita yang paling berat, yaitu kalau dihukum, ya, ketika hukum Taurat ada, ya, di dalam perjanjian lama, orang yang berzina itu harus dihukum, dilempari batu sampai mati. Ya, tetapi kehadiran Yesus Kristus yang mengampuni dan meniadakan hukum Taurat, bukan berarti hukum Taurat dihapus, enggak, tetapi sudah ditebus, ya, setiap hukuman, sehingga anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dia tidak binasa, dia terima pengampunan dan diberi hidup yang kekal. Ya, kalau di dalam Roma 3 ayat 23 itu dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara pernah lihat orang yang orang yang murah terus, ya, orang yang murah terus nggak susah gitu ya, itu orang kehilangan kemuliaan Allah karena tertekan hidupnya, karena ada dosa di dalam hidupnya sehingga membuat kemuliaan Allah hilang. Tapi ketika orang yang hidup di dalam Tuhan, yang menerima kemerdekaan, nah, dia penuh sukacita, walaupun di dalam tekanan ada sukacita, wajahnya gak muram lagi, tetapi adanya bersinar.
sabar di dalam bersyukur, sabar di dalam kuat ketika menghadapi tantangan. Karena orang yang tidak merdeka atau orang yang belum merdeka, dia masih dijajah secara rohani, dia masih dijajah oleh dosa. Ya, dosa itu kalau jajah orang. Nah, kalau orang itu sudah dijajah dosa, dia dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada sukacita. Karena dosa yang membelenggu, dosa yang memperbudak seseorang. Tetapi orang yang merdeka dalam Kristus dikatakan yang pertama tidak ada lagi penghukuman. Ya, tidak ada lagi penghukuman. Saudara sukacita, ada damai sejahtera di dalam hidupmu ketika engkau merasa Tuhan, engkau luar biasa mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan. Walaupun kami sedang dalam keadaan dosa, tetapi Tuhan mengasihi setiap kita. Dia menebus, dia mengampuni setiap dosa kita. Tuhan itu memberikan kemerdekaan bagi setiap kita, supaya kita tidak hidup di dalam penindasan dosa. Dosa itu menindas kita. Ya. Betul ya? Ya. Ketika orang mulai berbuat dosa, dia akan tertekan hidupnya karena tahu ini tidak boleh dilakukan, sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada sukacita. Ya, yang pertama, orang yang menerima berkat adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Yang pertama yaitu tidak ada penghukuman. Ya, jangan merasa saudara dalam perjalanan lalu aku dihukum, bangun tidur, aku ini dalam penghukuman karena dosa, aku ini akan dalam penghukuman. Tidak ada sukacita. Tetapi mari kita hidup di dalam Roh Tuhan yang memerdekakan setiap kita. Haleluya. Karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, berkat apa bagi orang yang merdeka di dalam Kristus? Yuk, ayat yang ke-15 di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Gini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi yang kedua, berkat orang yang merdeka di dalam Kristus, yaitu tidak ada ketakutan lagi. Ketakutan orang hidup dalam dunia yang paling besar itu takut. Betul ya? Ya, saya baca ada ya takut mati. Kalau orang bilang kepingin mati. Ya, tapi di Roma pasal 8, di Ibrani pasal 2 ayat yang ke-15. Yuk coba baca ya. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-15 itu dikatakan demikian. Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan, Ia yaitu Tuhan Yesus, Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut.
paling takut ya, betul ya. Coba dibacakan itu kalau masih diperhamba ya, seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada makhluk. Tetapi orang yang merdeka dalam Kristus, berkatnya tidak ada lagi ketakutan. Amin. Amin. Saudara banyak takut ya. Kalau saya baca di 2 Raja-Raja tentang Elia ya. Elia itu ketika mau mati, Elia itu tahu ya, saudara kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara tidak takut mati. Elia itu dikasih tahu kalau mau mati ya. Ketika Elia bilang sama Elisa ya, sudah cukup kamu di sini, aku tak ke sana. Ya, terakhir banyak ya, berkali-kali Elisa itu mau ikut, pokoknya aku tak ikut kan. Dan panggilnya Bapak, Bapak aku tak ikut, nggak usah, aku itu disuruh Tuhan, suruh ke sana. Dan aku pokoknya ikut terus ya, terakhir sampai di Sungai Yordan ya. Aku disuruh oleh Tuhan ke Sungai Yordan. Aku ikut, pokoknya mau ikut. Ya udah, kalau kamu ikut, kamu mau minta apa? Nanti aku beri. Lagi ngomong-ngomong itu, saudara, ada cerita di daerah. Dia sudah tahu, aku akan mati. Aku akan dibawa oleh Tuhan ke surga. Kereta datang, lalu terpisahlah. Nanti baca ya di 2 Raja-Raja, di pasal-pasal awal. Kalau tidak salah pasal 1, 2, 3 ya, itu ada kisah Elia ketika dijemput dengan kereta. Ada angin, lalu kereta itu sudah jemput Elia. Lalu Elia didorong oleh angin, terangkat dan naik ke kereta dan berpisah dari Elisa. Enggak, orang dalam Kristus itu hidupnya tahu kalau mau mati. Paulus juga tahu kalau mau mati. Karena Paulus di dalam penjara pun, aku tidak lama lagi aku akan mati. Aku telah mengakhiri pertandingan dalam hidup. Itu yang ditulis oleh Rasul Paulus. Darahku tercurah, aku sebentar lagi mati. Bapak Ibu Saudara, itu luar biasa. Karena orang-orang itu, anak-anak Tuhan, sudah merdeka di dalam Kristus. Mati kasih tahu oleh Tuhan. Nah, saya tidak pernah tahu ya, karena saya belum mau mati ya. Tuhan belum kasih tahu kapan ya. Tetapi saya percaya orang yang hidup di dalam Kristus, ia merdeka. Saudara jangan merasa masih dijajah. Oh, dosa itu masih dijajah. Enggak, saudara. Karena aku percaya Tuhan sudah menebus aku dari dosa. Dan aku diberi kemerdekaan karena Roh yang memberi kemerdekaan. Tadi di dalam Roma 8 tadi ayat 2 ya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada di dalam Roma, barang siapa akan percaya kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Bahkan
Yuk buka ya, itu ayat-ayat indah di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal 10, saya akan baca mulai ayat yang ke-9 ya. Sebab Roma pasal 10 ayat yang ke-9 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Nah, kalau engkau dalam hatimu mau percaya, mengaku dalam hati bahwa Dia sungguh-sungguh Allah yang hidup, Dia akan diselamatkan. Artinya apa? Dan ketika tidak ada hukuman lagi, tadi ayat yang pertama, dan yang kedua tidak ada lagi ketakutan. Yuk ayat yang ke-10 ya. Karena dengan hati ya, orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Luar biasa ya. Yuk, ayat yang ke-13 indah Bapak Ibu Saudara, caranya semakin kuat ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Saudara, jangan menjadi orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Kalau engkau berseru, engkau mengaku, engkau percaya bahwa dalam hatimu kepada Tuhan bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat, engkau selamat. Apa yang ditakutkan? Jangan takut mati gitu ya. Tetapi engkau sudah diselamatkan. Ayo, saya pilih ayat-ayat yang terakhir. Hiduplah di dalam roh. Apa sih hidup dalam roh? Apa saja hidup dalam roh? Yuk buka ya, Galatia. Yuk di Galatia ayat-ayat terakhir ya. Di dalam Galatia pasal yang ke-5. Yuk saya akan bacakan mulai ayat 13 ya. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita dikasih hidup ini loh ya. Jangan gunakan kesempatan hidup ini untuk hidup dalam dosa, melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih ya. Ayat yang ke-19 dikatakan bahwa perbuatan daging itu telah nyata. Jadi perbuatan apa sih? Hidup dalam roh. Kalau orang yang hidup dalam roh, ada ayat 22 dulu ya, ayat 22 itu ada buah roh. Orang yang hidup dalam roh itu orang, ciri-cirinya itu orang itu sabar ya, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Itu ciri-cirinya orang yang hidup dalam roh. Kasih, terus apa? Sukacita, terus damai sejahtera, terus sabar. Ya. Jangan kesusu.
jangan sadar tapi belajar ya. Sabar. Terus ada lagi murah hati ya, nggak dong-dongan, belajar ya. Lalu apa? Kebaikan. Lalu kesetiaan. Ayat yang ke-23. Ayat 23, kelemah lembutan, lalu penguasaan diri. Saudara tahu kasih? Yang pertama tahu kasih kepada Tuhan, juga kepada sesama. Ya, hidup ciri-cirinya orang yang hidup dalam Allah. Tetapi saudara sedang menuju ke sana ya, di dalam perjalanan penuh kasih. Sukacita, saudara tahu sukacita? Tahu sukacita itu apa sih? Apa? Kenapa? Senang, bahagia, sukacita. Ya, bahagia. Ya. Kenapa? Nggak ada tekanan. Saudara, kalau anak kecil, ya ini contohnya anak kecil, dia mulai ngontek, ke PA, entah ngontek ke teman, entah buka buku, ngontek tidak kita gitu ya. Kira-kira anak itu takut nggak? Pastinya takut ya. Betul nggak? Atau enggak? Nah, mungkin pertama kali nanti takut, sehingga mulai mulai apa? Bawa catatan kecil-kecil. Zaman dulu itu sudah ada ya. Pertamanya takut, tapi sudah tidak takut lagi. Wah, hatinya sudah tumpul karena apa? Sudah biasa. Nonton itu biasa. Ya, nggak ada yang seperti itu di tempat ini. Mungkin kalau dulu, tetapi sekarang sudah meredam ya, kehidupannya. Orang kalau mau berbuat dosa, kalau orang pun ada dosa lah, mesti takut ya. Yang pertama tadi tidak ada penghukuman. Yang kedua tidak ada lagi ketakutan. Jangan tubak-tubak gitu ya. Jangan tubak-tubak saudara nanti takut. Atau apa takut? Karena merasa tuh gak bisa berbuat yang itu diulang-ulang itu lalu menjadi kebiasaan. Hati nurani itu udah tetapi di tempat ini tidak ada. Amin. Karena saudara hidup dalam roh, hidup yang sudah merdeka. Amin. Ya, Tuhan akan memberkati saudara. Nah, kalau hidup dalam daging itu banyak ya. Ada 15 menurut saya itu ya. Itu ada di dalam ayat yang ke-19, perbuatan daging, percabulan. Saudara tahu percabulan? Nah, ya. Kalau sekarang pakai apa tuh HP yang dipikir itu hanya yang porno. Nah, itu ya. Itu hidup dalam daging. Diperbudak oleh dosa. Ada lagi itu banyak ya. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, sidik-sidik. Aduh ya.
Ini hati amarah. Amarah itu orang yang sulit untuk mengampuni itu amarah. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemampuan, pesta pora, dan sebagainya. Masih banyak keperbuatan daging. Tapi mari Bapak Ibu, di dalam kemerdekaan ini orang-orang Kristen bukan merdeka, karena Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya bahwa kamu sungguh merdeka. Karena apa? Karena Roh yang memberi kemerdekaan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita doa. Layani dari sana. Haleluya. Saya akan berdoa. Bapa di surga, bersyukur dan berterima kasih karena kami orang-orang percaya kepada Tuhan, punya iman kepada Tuhan, juga kami sudah dimerdekakan. Kami tidak lagi diperhamba oleh kedagingan, tetapi yang ada kami hidup di dalam Roh yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan penguasaan ini. Bahwa kami Tuhan senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami mati dalam, sehingga kami mengerti, kami hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Engkau yang sudah memerdekakan kami, dan tidak ada lagi penghukuman, dan tidak ada lagi ketakutan dalam hidup ini. Yang ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan.